Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada hari ini ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perkembangan Fisik pada Masa Middle Childhood yang beranggotakan diantaranya saya sendiri yaitu sebagai moderator. Atas nama Khaira Siska dan rekan kerja kelompok saya yaitu Asif, Siti Reza Eka Sucahya, Risma Yunita, Nur Abiat, dan Susilo Bambang Pane. Tidak kami perpanjangkan lagi, langsung saja kita masuki ke dalam presentasi yang pertama, yaitu Middle childhood. Masa kanak-kanak sering disebut juga dengan masa estetika, masa indera dan masa menentang orang tua. Disebut estetika karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan berkembang pesat. Karena pesatnya perkembangan tersebut, anak-anak senang mengadakan eksplorasi yang kemudian disebut dengan masa menentang. Anak usia 6-12 tahun biasa disebut dengan middle childhood atau pertengahan masa anak-anak di mana mengalami peningkatan pertumbuhan, kekuatan dan kemampuan fisik. Selain itu, lebih baik dalam koordinasi gerakan, lebih kuat dan lebih cepat. Perkembangan kemampuan berhubungan dengan proses tumbuh kembangnya motorik anak. Pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan fisik akan mempengaruhi cara anak memandang diri sendiri dan orang lain. Sedangkan proses-proses kemampuan kognitif berhubungan dengan proses kemalangan cara berpikir anak. Pertumbuhan berat dan tinggi badan anak pada masa middle childhood. Perkembangan adalah suatu proses perubahan pada kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang semakin terorganisir dan terspesialisasi. Perkembangan fisik merupakan hal dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya ketika fisik berkembang dengan baik memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya berbeda. Perkembangan fisik masa anak-anak sangatlah penting karena sebagian dasar anak-anak secara alami mengembangkan setidaknya tingkat minimal kemampuan fisik hanya dengan bergerak di lingkungan rumah dari sekolah. Setiap hari, anak-anak yang tidak berpartisipasi dan tidak aktif secara fisik adalah anak yang lebih mungkin mengalami kelebihan berat badan atau kegemukan. Rata-rata tubuh anak bertambah tinggi 5 cm dan beratnya antara 2-3 kg per tahun selama masa kanak-kanak awal. Namun, pola pertumbuhan bervariasi secara individual seiring bertambahnya usia anak-anak prasekolah. Presentasi kenaikan tinggi dan berat badan menurut setiap tahunnya. Perkembangan otak. Usia middle childhood merupakan periode emas untuk melakukan proses stimulasi aktif sebagai bekal perkembangan serta pertumbuhan kelak saat dewasa. Pada usia ini, anak sudah mampu menerima keterampilan dan pengajaran sebagai dasar pengetahuan dan proses berpikir melalui otak. Otak manusia sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan dengan fungsi yang berbeda. Otak kiri biasa diidentikan dengan angka, tulisan, bahasa, matematis, logika, struktur, analitis, sistematis, dan linear. Sedangkan otak kanan diidentikan dengan kreativitas, khayalan, emosi, musik, dan warna, dan cenderung tidak memikirkan hal-hal yang terlalu mendetail. Untuk mencapai anak yang cerdas, kedua otak ini mesti distimulasi sebagai bersamaan. Nutrisi dan pola tidur. Anak usia sekolah dasar yaitu usia 6-12 tahun mempunyai karakteristik yang banyak melakukan aktivitas jasmani. Oleh karena itu, pada masa ini membutuhkan energi tinggi untuk menunjang aktivitasnya. Energi dalam tubuh dapat timbul karena adanya pembakaran karbohidrat, protein, dan lemak. Karena itu, agar energi tercukupi perlu memasukkan makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Pola makan sehat dibutuhkan anak-anak untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Keseimbangan gizi ini yang didapat melalui pola makan yang sehat dan berpengaruh positif terhadap kesehatan serta tubuh kembang anak. Tubuh kembang anak dipengaruhi oleh kualitas makanan dan gizi yang dikonsumsi. Sementara itu,
Kualitas makanan dan gizi sangat tergantung pada pola asuh makan anak yang diterapkan oleh keluarga. Selain memerlukan nutrisi dan gizi yang cukup, anak usia 6-12 tahun juga harus tertata pola tidurnya. Tidur memiliki peranan penting dan dalam pertumbuhan anak, karena pada saat terjadi proses pengeluaran hormon pertumbuhan. Selain itu, gangguan tidur juga dapat mempengaruhi sistem imunitas anak, perkembangan fungsi hormon, metabolisme tubuh, sistem jantung dan pembuluh darah, serta proses belajar dan daya ingat. Kualitas tidur pada anak berpengaruh terhadap memori dan daya ingat. Kualitas tidur anak berpengaruh terhadap memori dan daya tangkap anak saat belajar. Untuk itu sangat diperlukan upaya dalam mengatur waktu tidur dengan sebaik-baiknya. Kekurangan tidur pada anak akan mengganggu sekresi hormon, salah satunya hormon pertumbuhan dan regenerasi sel tubuhnya, sehingga akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Akibatnya, anak menjadi mudah sakit. Kurang tidur juga menyebabkan anak kurang waspada dan mudah mengalami kecelakaan. Masa tidur berdampak pada fisik, seperti obesitas, regulasi sistem endokrin, fungsi kognitif dan gerak, keluarga seperti stres, depresi orang tua. Sedangkan pengaruh positif dari tidur yaitu dalam proses pertumbuhan, sistem imun, belajar, dan daya ingat, sistem jantung, pembuluh darah, dan perkembangan fungsi hormon, serta metabolisme tubuh. Menurut penelitian, anak usia di bawah 6 tahun yang kurang tidur akan cenderung obesitas di kemudian hari. Anak berusia 6-12 tahun membutuhkan waktu tidur sekitar 9-11 jam. Pada usia ini, anak harus membagi waktunya untuk berbagai kegiatan, seperti mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah, olahraga, ataupun kegiatan ekstrakurikuler sekolah, serta aktivitas sosial bersama teman-teman. Selain itu, anak-anak usia sekolah mulai tertarik dengan tayangan televisi, komputer, game, internet yang dapat menimbulkan kesulitan tidur. Menurut penelitian, anak yang tidak memiliki waktu istirahat yang cukup dapat menyebabkan mereka menjadi hiperaktif, tidak konsentrasi belajar, dan memiliki masalah pada perilaku di sekolah. Maka dari itu, anak usia 6-12 tahun harus selalu didampingi oleh orang tua. Selanjutnya, perkembangan motorik. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinar antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Di masa middle childhood, keterampilan motorik anak menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan di masa kanak-kanak awal. Berlari, memanjat, melompat, berenang, dapat dikuasai oleh anak-anak usia sekolah dasar. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh organ otak. Otaklah yang mensetir setiap gerakan yang dilakukan anak. Semakin matangnya perkembangan sistem saraf otak yang mengatur otot memungkinkan berkembangnya kompetensi atau kemampuan motorik anak. Selanjutnya, peran permainan dalam perkembangan motorik. Akhir masa kanak-kanak seringkali disebut usia bermain. Periode ini disebut sebagai usia bermain karena luasnya minat dan kegiatan untuk bermain. Permainan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada awal masa kanak-kanak. Sebab anak-anak menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah bermain dengan teman-temannya dibanding terlibat dalam aktivitas lain. Dengan bermain, anak dapat melakukan kegiatan sehingga semua aspek perkembangan dapat berkembang secara maksimal. Bermain bukan hanya menjadi kesenangan saja, tetapi juga suatu kebutuhan yang mau tidak mau harus terpenuhi. Manfaat dan pengaruh permainan bagi perkembangan anak usia dini. Di antaranya, anak belajar sportivitas, melatih kemampuan fisik, lebih bersosialisasi, menggali kreativitas, meningkatkan kepercayaan diri, dan belajar mengelola emosi. Aktivitas fisik anak usia middle childhood. Aktivitas motorik kasar seperti berlari, memanjat, dan bermain sepeda merupakan beberapa aktivitas anak pada usia middle childhood. Kebanyakan motorik kasar yang melibatkan otot
biasanya lebih unggul anak laki-laki daripada anak perempuan. Meningkatnya melinasi dari sistem saraf pusat dapat terlihat dalam peningkatan keterampilan motorik halus di masa middle childhood ini. Anak-anak lebih tangkas dalam menggunakan tangannya, mulai dari menggunakan sepatu, menempel, mengikat tali sepatu, menggambar dan menulis lebih rapi. Koordinasi motorik halus sudah berkembang sehingga mencapai tahap di mana anak sudah bisa menulis daripada sekedar mencetak kata-kata. Di usia 10-12 tahun, anak mulai memperlihatkan keterampilan manipulasi yang serupa dengan kemampuan orang dewasa. Mereka dapat menguasai gerakan-gerakan yang kompleks, rumit, dan cepat yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau memainkan sebuah lagu dengan menggunakan sebuah instrumen musik. Keterampilan motorik halus pada anak-anak perempuan biasanya lebih unggul dibandingkan pada anak laki-laki. Contoh aktivitas yang digemari anak pada usia middle childhood. 1. Bermain konstruktif. Membuat sesuatu untuk bersenang-senang tanpa memikirkan manfaatnya, seperti menjahit, menggambar, atau melukis merupakan aktivitas yang disukai anak-anak pada rentan usia ini. 2. Permainan dan olahraga. Anak usia ini tidak puas lagi memainkan jenis-jenis permainan yang sederhana dan tidak terdiferensiasi, yang merupakan permainan awal kanak-kanak. Ia ingin memainkan permainan anak yang lebih besar, seperti sepak bola, bola basket, dan lain-lain. Pada saat mulai usia 10 tahun, permainannya mulai bersifat persaingan dan pokok persaingan. Perhatian pada keterampilan dan keunggulan, serta tidak semata-mata pada kegembiraan. 3. Hiburan seperti membaca buku komik, menonton film kartun, mendengarkan radio, televisi, dan lain-lain, serta berhayal. Demikianlah presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.